selamat hari Minggu. Selamat datang untuk adik-adik di ibadah sekolah Minggu GKI Rehoboth Taman Bisma Asri. Oke, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan bareng Kakak Fani dan Kak Michelle. Siap, Laskar Kristus. Siap. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Bagaimana dia? Dahsyat men, yes. Kita mau katakan kami anak sekolah Minggu. Ikutin gerakan Kak Michelle ya. Kita masih mau memuji Tuhan, kita mau katakan, aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadi dengan sikap bangkit berdiri, kita mau masuk dalam penyembahan. Kita katakan, kau beriku hati.
Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa banyak teman-teman kami yang gak bisa ibadah sekolah minggu, banyak teman-teman kami yang belum percaya Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa jadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar lagi kami mau dengerin firman Tuhan. Bicaralah pada hati kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Hai, selamat pagi adik-adik. Ini Kak Magda. Cerita hari ini berjudul Wajah Malaikat. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasihati. Pesan hari ini adalah orang-orang percaya mendorong satu sama lain untuk bertumbuh dalam iman. Pada suatu hari Sabat, seorang pendeta berkata kepada jemaatnya bahwa istri saudara Santana ada di rumah sakit. Pedro dan Cerito ingin menyemangati kakak dan adik Santana. Jadi mereka membuat kartu yang cantik. Ibu membantu mereka menulis catatan di kartu itu. Mereka membantu membuat makanan untuk dibawa ke rumah Santana. Santana sangat senang. Pedro dan Cerito juga senang. Mereka telah mendorong teman-teman mereka. Dahulu kala, ada orang-orang dari gereja lain yang membutuhkan bantuan. Kisah Alkitab hari ini menceritakan bagaimana mereka disemangati. Para rasul sangat-sangat sibuk. Banyak orang percaya bergabung dengan gereja yang baru. Beberapa orang percaya adalah janda, yang lain sudah lanjut usia. Semua membutuhkan makanan dan perawatan. Para rasul tidak bisa berkhotbah, mengajar, sekaligus memberikan makanan juga. Jadi, orang-orang percaya memilih 7 orang untuk membantu. Mereka menyebut orang-orang ini diaken. Stefanus adalah salah satu dari diaken itu. Ia diberkati oleh Tuhan. Dia menghibur dan mendorong orang-orang. Dia membuat mereka berpikir tentang Yesus. Dan Tuhan memberinya kekuatan untuk melakukan keajaiban besar. Semua orang di gereja mencintai Stefanus. Namun beberapa pemimpin di gereja tidak mencintainya. Mereka membenci ajarannya tentang Yesus. Kata-kata Stefanus begitu kuat sehingga orang-orang ini tidak bisa berdebat dengannya. Mereka lalu memutuskan bahwa mereka harus menghentikannya. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka memutuskan untuk membayar beberapa orang untuk berbohong tentang Stefanus. Kebohongan membuat semua orang menjadi kesal, baik orang-orang biasa maupun orang-orang yang mengerti tentang hukum. Para pemimpin mengirim orang untuk membawa Stefanus ke pertemuan. Dan mereka juga menyuruh saksi palsu datang juga, sehingga mereka bisa menuduhnya. Para pemimpin mengawasi Stefanus dengan cermat. Mereka mengira dia akan gugup atau khawatir. Sebaliknya, wajah Stefanus bersinar. Alkitab mengatakan wajahnya tampak seperti wajah malaikat. Imam besar memperhatikan Stefanus. Apakah hal-hal ini benar? Dia menggeram. Dia berkata bahwa apa yang diceritakan Stefanus adalah kebohongan. Tetapi Stefanus tidak menjawab ya atau tidak. Sebaliknya, dia mulai bercerita. Dia menceritakan tentang rencana Tuhan yang mengirim juru selamat ke dunia. Pertama,
Stefanus mengingatkan mereka dari janji Allah kepada Abraham. Kemudian dia berbicara tentang anak Abraham, Ishak, dan Yakub, anak Ishak, dan Yusuf, anak Yakub, yang melalui kuasa Tuhan menjadi penguasa di Mesir. Stefanus mengingatkan para pemimpin bagaimana Tuhan memakai Yusuf untuk melindungi keluarga Yakub selama kelaparan yang mengerikan. Kemudian Stefanus mengingatkan mereka tentang Musa. Musa yang memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir. Tapi nenek moyangmu berbalik melawan Musa. Kalian para pemimpin Yahudi yang keras kepala, katanya. Kamu tidak memberikan hatimu kepada Tuhan. Kamu bahkan tidak mendengarkan Dia. Kamu tidak mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan kepadamu. Nenek moyangmu seperti ini. Dan kamu sama seperti mereka. Nenek moyangmu mencoba menyakiti setiap nabi yang pernah hidup. Nabi-nabi itu sudah lama berkata bahwa orang benar akan datang, tetapi nenek moyangmu membunuh mereka. Dan sekarang kamu telah berbalik melawan orang benar dan membunuhnya. Itu memang berhasil. Semua orang mulai berteriak sekaligus, tapi Stefanus tetap tenang, penuh dengan Roh Kudus. Dia sedang melihat ke atas. Dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Lihat, saya melihat surga terbuka dan saya melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Tuhan Allah. Para pemimpin menutup telinga mereka dengan tangannya dan berlari menuju Stefanus. Mereka menyeretnya melalui jalan-jalan jauh keluar kota. Di sana mereka mengoyakkan jubahnya dan mereka melempari Stefanus dengan batu. Akhirnya Stefanus meninggal dengan tenang. Seperti yang dilakukan Yesus, dia tidak melawan para pemimpin Yahudi. Dia jatuh berlutut dan menangis dengan suara keras. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini terhadap mereka. Setelah doa belas kasihan ini, dia meninggal. Stefanus mendorong orang-orang percaya karena dia memperhatikan kebutuhan mereka. Roh Kudus memenuhinya dengan cinta untuk orang lain. Roh Kudus menginginkan kita untuk membantu dan mendorong orang lain juga, seperti yang dilakukan Stefanus. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Magda. Bagaimana? Sudah melihat video tentang firman Tuhan? Judulnya apa adik-adik? Ya, wajah malaikat, ya kan? Nah, siapa yang dimaksud di situ dengan wajah malaikat? Siapa? Ayo, orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang penuh dengan kuasa dan melakukan banyak mujizat. Siapa? Ya, Stefanus, ya. Stefanus di situ di dalam firman Tuhan dikatakan wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan seperti wajah malaikat. Nah, adik-adik, kalau Stefanus bisa wajahnya itu mencerminkan wajah malaikat, adik-adik bisa enggak? Siapa yang merasa bisa wajahnya seperti malaikat? Mungkin kakak ingatkan sedikit ya, pernah kan mama kita atau papa kita ngomong, aduh ini malaikatnya mama, ini malaikatnya papa gitu. Pernah nggak adik-adik? Nah, kenapa mama atau papa ngomong seperti itu? Ya, karena wajah adik-adik itu begitu apa ya, cantik, ganteng, terus menggemaskan, terus membuat
mama atau papa itu terhibur, bersukacita, sehingga mereka menyebut seperti malaikat, ya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mencerminkan kuasa Tuhan atau melakukan banyak hal yang menyenangkan hati Tuhan dengan keadaan kita, keadaan adik-adik. Adik-adik, kalau Stefanus kan melakukan mujizat-mujizat, menunjukkan, membuktikan kuasa Tuhan ada padanya, karena Roh Allah ada sama dia. Nah, adik-adik juga bisa, ya. Wajah malaikat itu mungkin nggak wajah malaikat itu cemberut, mungkin nggak wajah malaikat itu marah-marah gitu, emosi, marah-marah sama mama. Mungkin nggak? Jelas nggak mungkin, ya. Wajah malaikat itu bersinar, penuh sukacita. Nah, adik-adik bisa dalam keseharian itu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati mama, menyenangkan hati papa. Nah, pasti wajahnya ceria, wajahnya penuh dengan sukacita, sehingga mama papa merasa, aduh ini anak saya seperti malaikat, gitu ya. Nah, adik-adik, kakak mau baca ulang, menggarisbawahi Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 6 ayat 10 dulu, ya. Kisah Para Rasul ayat 10, di situ dikatakan, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ini tetap yang dimaksud dengan Stefanus. Orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang jahat sama dia, dalam diri Stefanus itu apa? Bukan kemarahan atau pembalasan yang dia lakukan, tetapi dia bercerita, dia bersaksi tentang bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Dan orang-orang lawan-lawannya Stefanus tidak ada seorang pun yang bisa membantah, tidak ada seorang pun yang bisa melawan kesaksiannya Stefanus, ya. Lalu satu lagi ayat pasal 6 ayat 15. Dikatakan, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Nah, ini tadi kakak udah singgung, ya, sebelumnya, bahwa ketika Stefanus dibawa ke mahkamah agama untuk diadili, Stefanus tidak cengeng, Stefanus tidak khawatir, tidak takut, aduh nanti saya dimasukin penjara, aduh nanti saya disiksa dan sebagainya. Stefanus tidak merasa seperti itu. Bahkan seperti yang tadi firman Tuhan katakan, wajahnya seperti wajah malaikat. Nah, kalau Stefanus bisa, adik-adik juga bisa, tinggal dipraktekin, ya. Nah, adik-adik, ingat nggak bulan ini ada hari yang bersejarah buat adik-adik? Hari apa coba? Tanggal berapa coba? Nah, Hari Anak Nasional. Diperingati tepatnya tanggal 23 Juli kemarin, ya. Hari Anak Nasional. Adik-adik seharusnya bangga ada Hari Anak Nasional. Nggak ada Hari Kakak, ya kan? Nggak ada Hari Kakak Nasional, nggak ada. Adanya Hari Anak Nasional. Nah, tema dari Hari Anak Nasional tahun ini, tahun 2022 adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, mengambil contoh dari kisahnya Stefanus, ya. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, penuh kuasa,
sehingga wajahnya bersinar seperti wajah malaikat. Nah, adik-adik bisa seperti Stefanus. Nah, kalau adik-adik sudah bisa mencerminkan wajah malaikat dengan berbuat baik, penuh sukacita, saling mengasihi. Nah, pasti Indonesia akan maju dengan adik-adik. Gereja akan berkembang, gereja akan maju karena adik-adik meskipun masih kecil bisa saling mendorong, saling menguatkan di dalam iman sehingga orang-orang yang dewasa bisa melihat, aduh ini anak kecil saja bisa seperti itu gitu ya. Adik-adik, ayat hafalannya untuk minggu besok diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Kakak bagi 2 ya. 0 sampai kelas 3 itu 1 Tesalonika 5 ayat 11a. Bunyinya begini ya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Kakak ulang. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Itu 0 sampai kelas 3. Lalu yang kelas 4 sampai kelas 6 full, penuh. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kakak ulang untuk yang untuk yang besar. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Itu ayat hafalan untuk minggu besok. Nah, kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar sebelum kita mendengar pengumuman dan yang lain-lain. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa. Ketika seperti saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di sekolah minggu, beribadah kepadamu. Terima kasih banyak Bapa, Engkau mempercayakan hari-hari yang Engkau miliki kepada kami untuk kami bisa menghidupinya. Kiranya keseharian kami, kelakuan, tingkah laku, ucap kata, dan semua yang kami lakukan dalam setiap hari menyenangkan hati-Mu, menghibur Engkau, membuat Engkau tersenyum, membuat Engkau bangga dengan keberadaan kami, anak-anak-Mu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu Bapa, karena memang hanya Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sebentar kita akan dengar pengumuman. Pengumuman sekolah minggu hari ini 24 Juli 2022. Untuk kamu adik-adik yang berumur 6 tahun ke atas sudah bisa hadir ibadah sekolah minggu di gereja. Jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di lantai dasar. Ingat ya, untuk hadir pastikan kamu sudah divaksin kedua dan pastikan kamu hadir dalam keadaan sehat ya. Bagi kamu adik-adik bayi sampai balita dan yang masih berada di rumah, tetap bisa beribadah secara online melalui YouTube channel GKI Rehoboth Taman Wisma Asri jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan, adik-adik tetap dapat memberikannya dengan 2 cara. Pertama, adik-adik bisa membawa persembahan ke gereja di hari Minggu dalam ibadah minggu atau ibadah sekolah minggu, atau di jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, hari Selasa sampai dengan Jumat.
Masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Atau cara kedua, bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke Kak Elmi. Gembala Sekolah Minggu dan kakak-kakak Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk kamu yang berulang tahun dalam minggu ini. Senin 25 Juli, Belva Larissa Gandaria. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini untuk kelas kecil dari kelas bayi sampai kelas 3 SD 1 Tesalonika 5 ayat 11a. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Untuk kamu yang kelasnya besar, kelas 4 sampai kelas 6 SD 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ingat, sebutkan alamat ayat hafalannya ya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita, jangan ketinggalan. Kamu bisa minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal. Adik-adik, sekali lagi ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup sekolah minggu dan juga fotomu waktu beribadah di rumah ya. Selamat Hari Anak Nasional, mari rayakan dirimu sebagai anak-anak yang penuh harapan di dalam Tuhan menjadi terang bagi dunia. Selamat Hari Anak Nasional, anak terlindungi Indonesia maju. Sekian pengumuman sekolah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatanmu dengan sering mencuci tanganmu dengan sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Makan makanan yang bergizi. Kalau keluar rumah selalu pakai masker dan tetap jaga jarak ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, kita akan dengar pesan-pesan dari Bapak Gembala kita dan Gembala Sekolah Minggu. Kita dengar ya, perhatiin. Sehubungan dengan Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 bulan Juli setiap tahunnya, kami mengucapkan selamat Hari Anak bagi seluruh anak jemaat Gereja Kemah Injil Rehoboth Taman Wisma Asri. Hari Anak merupakan momen yang sangat penting dan sangat baik untuk mengingatkan gereja terhadap peran dan tanggung jawab dalam melayani anak-anak kecil. Terlalu banyak gereja, baik menyadari maupun tidak, cenderung memandang remeh atau mengabaikan pelayanan anak-anak. Satu, anak-anak sering disebut sebagai generasi penerus gereja. Ini benar, tapi perlu diingat bahwa anak-anak adalah juga anggota gereja masa ini. Mereka bukanlah calon anggota gereja untuk masa depan yang akan datang. Anggota tambahan yang hanya kebagian tempat yang di ruang belakang yang pengabdian sesak. Gereja tidak harus menunggu anak-anak tumbuh dewasa untuk dapat diterima dan diakui sebagai anggota gereja. Bagi orang percaya, anak termasuk tubuh Kristus, juga sama halnya dengan orang-orang dewasa yang lain. Gereja tidak harus menunggu anak-anak tumbuh dewasa sehingga mereka dapat melibatkan sumbangsi yang berarti bagi gereja, karena saat ini juga anak-anak sudah dapat melakukannya. Ya, benar sekali. Beberapa ide kegiatan yang bisa dilakukan oleh gereja untuk mengadopsi peran mereka di dalam gereja sebagai pribadi yang dihargai dalam masa kini. Yang pertama, dalam kebaktian umum, anak-anak hendaknya diberi kesempatan untuk terlibat, misalnya sebagai penerima tamu, sebagai pemimpin pujian, atau MC yang didampingi oleh orang dewasa yang telah terlatih dengan baik pada tugas ini. Juga mereka bisa dilibatkan sebagai pemain musik, sebagai pemimpin doa, ikut dalam paduan suara, atau pengisi acara lainnya. Maksudnya paduan suara di sini anak-anak bisa dilibatkan untuk
bernyanyi di hadapan umum. Yang berikut anak-anak bisa dilibatkan untuk membaca ayat firman Tuhan yang akan dikhotbahkan pada hari tersebut. Nah, tema khotbah yang disampaikan oleh gereja hendaknya juga mengangkat masalah anak. Secara khusus, pendeta atau pengkhotbah yang bertugas dapat memotivasi jemaat dewasa untuk mengambil bagian dalam pelayanan anak yang ada di gereja. Misalkan menjadi guru sekolah minggu atau pengawas anak-anak. Demikian orang tua bisa melibatkan diri, memberikan juga beasiswa bagi anak yang kurang mampu secara ekonomi. Juga menyediakan tenaga untuk bimbingan belajar dan sebagainya. Karena anak adalah anak panahnya Allah. Dan orang tua itu adalah busur yang dipakai untuk melenturkan dan menembakkan panah ini sejauh mungkin. Jadilah orang tua yang sungguh-sungguh memberkati anak-anak. Sebab itu bersama dengan Hari Anak Nasional kami mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Kami mengasihi kalian. Bersyukur kepada Tuhan, kalian adalah anak-anak yang sangat berharga bagi Tuhan, generasi penerus gereja dan bangsa. Kami bangga sekali Tuhan percayakan untuk mendidik kalian di dalam kebenaran firman Tuhan. Teruslah melayani Tuhan sekalipun kalian masih kecil-kecil. Selamat Hari Anak sayang. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semua. Adik-adik, sudah dengar pesan-pesan Bapak Gembala dan Gembala Sekolah Minggu? Sekarang kita mau lihat video teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan minggu lalu. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Terima kasih. Shalom, pada hari Minggu ini Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Terima kasih Tuhan. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Terima kasih. Kak, ayat hafalan minggu ini Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Terima kasih Kak. Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Salam, nama saya Dela. Saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Terima kasih Kak. Shalom. Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada
kepada manusia. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Makasih Kak, shalom. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Terima kasih Kak. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Terima kasih Kak. Shalom, saya Kak. Ini Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Terima kasih, shalom. Ayat hafalan minggu ini Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Terima kasih. Kak, ayat hafalan minggu ini Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Makasih Kak, shalom. Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Terima kasih. Kisah Para Rasul 5 ayat 9. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Terima kasih. Kisah 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Salam, ayat hafalan minggu ini Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Katanya Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Shalom Kak, saya akan menghafalkan ayat minggu ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Terima kasih.
Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Amin. Dikasih. Terima kasih untuk Mama, Papa yang sudah mengajar, menuntun adik-adik membaca, menghafal ayat hafalan. Tuhan Yesus kiranya memberkati Mama, Papa, atau kakak-kakak yang sudah membimbing. Terima kasih. Adik-adik, kita sekarang mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tutup mata, sikap berdoa, kita menghormati Tuhan. Kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah beribadah kepadamu hari ini. Terima kasih Engkau yang memungkinkan kami dapat beribadah hari ini. Terima kasih untuk dorongan Mama atau Papa atau Oma, kakak-kakak, sehingga memungkinkan kami ada bersama-sama bersekutu dengan teman-teman seiman kami. Kiranya Engkau membalas semua kebaikan yang mereka lakukan terhadap kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman kami yang berulang tahun, Belva. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, memberikan semua hal yang dia perlukan untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Dan Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami tetap menyerahkan seluruh keberadaan kami, diri kami sepenuhnya dalam genggaman tangan-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap memberkati kami sampai minggu depan kami boleh ada dalam persekutuan ini lagi. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Anak Nasional. Tuhan Yesus memberkati.